berjamaah di surau yang sama-sama kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang terakhir, yang mana beliau ini sangatlah memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu sifat orang yang selalu merasa cukup dan selalu merasa bersyukur kepada Allah. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang sedang mengembara. Kemudian dia melihat ada sebuah tenda, dan kemudian dimasukinya lah tenda itu, dan di dalam tenda itu dia menemukan seorang laki-laki tua, yang mana lelaki itu sudah tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, telinganya sulit untuk mendengar, matanya sulit untuk melihat. Namun dia masih memiliki lidahnya untuk selalu berzikir kepada Allah. Kemudian ditanyalah oleh seorang pemuda tadi kepada lelaki tua tersebut, "Wahai engkau, apa yang engkau syukuri daripada nikmat Tuhanmu?" Maka dijawablah oleh lelaki tadi, "Wahai pemuda, apakah engkau tidak tahu bahwasanya jikalau Allah menghendaki untuk mewafatkan aku pada detik ini saja, maka niscaya Allah akan mewafatkan aku. Namun lihatlah, aku sekarang masih hidup dan Allah masih memberikan aku lidah yang sehat agar selalu bisa bersyukur terhadap nikmatnya Allah." Begitulah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah itu sangat selalu mensyukuri terhadap nikmat Tuhan. Walaupun beliau sudah diberikan segala kekurangan oleh Allah, namun ada satu kelebihan yang selalu dimanfaatkannya, dan itulah yang menjadi titik balik untuk bersyukur daripada sahabat Nabi tersebut. Konon lo awak kini ko nan anggota tubuhnya lain ado sadonya. Badan sehat walafiat, mata lain, tangan lain, telinga lain, kaki lain. Mungkinkah kini ko awak masih tidak nambah bersyukur kepada Allah? Ini tidak. Makanya dari cerita tadi itu bisa awak ambil kesimpulan bahwa kekurangan yang ada di diri awak, barabana musibah yang ada karena di awak, maka awak harus selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ista'azzana rabbukum la isyakartum la azidannakum in kafartum azabi lasyadid. Kata Allah, apabila engkau bersyukur terhadap nikmat aku, maka niscaya nikmat itu akan aku tambah. Aku tanya, mungkinkah dengan awak bersyukur terhadap nikmat tadi, kemudian ditambah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah anggota tubuh yang awak syukuri tadi itu bertambah? Tidak. Contohnya mata, awak mensyukuri nikmat mata yang dihadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melihat kanan elok-elok, kemudian ditambah di Allah, apakah mata bertambah jadi 3? Tidak. Tetapi apa yang maksud ditambah di Allah tadi, yaitu kenikmatan di dalam beribadah. Makanya ada orang nantinya punya mata tidak bisa mencelak dan buru-buru tuh. Sekali nampak buru, astagfirullah. Sama dia tuh. Itu bukti kalau orang tuh Allah mendapatkan nikmat daripada Tuhan berupa syukur yang selalu ditambah. Makanya untuk awak kini-kini ko yang lain ada kesehatan, badan lengkap sadonya, maka selalulah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tidak lupa pula ambalanturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang aku hormati kepengurusan surau, kemudian yang aku hormati ungku apa-apa, kemudian yang aku hormati jamaah-jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika perintah puasa pertama kali
diturunkan, yang pertama kali disampaikan oleh Nabi yaitu adalah menyampaikan tentang keistimewaan, keutamaan, dan keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kaum Yahudi yang mana di saat itu mereka mengolok-olok kita umat Nabi Muhammad bahwasanya kita itu tidak memiliki puasa. Kita itu hanya mengikut puasanya mereka kaum Yahudi. Lalu dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Nabi, puasa kita ini adalah puasa yang istimewa, puasa yang tidak ada di agama-agama lain, puasa yang sangat istimewa yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di situ ada juga hadis yang menyampaikan bahwasanya as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain. Iko dan harus awak garis bawahi, as-siyamu junnah. Penggunaan kalimat di sini yaitu menggunakan kalimat as-siyam, bukan as-shaum. As-siyam disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran, sedangkan as-shaum hanya disebutkan sekali yaitu di surah Al-Maryam. Dan as-shaum ini artinya adalah menahan secara umum tanpa adanya suatu kaidah, tanpa adanya suatu ketentuan, hanya menahan. Sedangkan untuk puasa yang kita jalani ini menggunakan kalimat as-siyam. As-siyam itu adalah menahan dengan faedah-faedah dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu melaksanakan puasa, kita bersahur kemudian berbuka saat terbit fajar. Dan penggunaan kalimat di sini Nabi sampaikan as-siyamu junnah. Kata Nabi, ada junnah, ada jinnah, dan ada jannah. Junnah artinya adalah perisai. Jannah artinya adalah surga. Dan jinnah artinya adalah jin. Jamak daripada kata minal jinnati wan nas. Di dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat yang menggunakan awalan kata jim dan nun, maka itu bermakna tersembunyi. Surga kenapa disebut dengan surga? Jannah karena belum nampak, karena kita belum pernah melihat bagaimana bentukan surga itu. Malainun ra'at katanya. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena tidak nampak. Jadi kalau ada dewa mancannya orang sedang mencari-cari penampakan jin, itu sedang sehat. Karena memang hakikat daripada jin tadi ini nak nampak dong. Makanya kalau ada orang yang mencari-cari jin, ini nak sehat dong. Baik itu pula nanti kalau ada jin yang menampakkan diri, berarti ada masalah dong. Makanya jin disebut sebagai jin, inyo tidak nampak emang ala hakikatnya. Kemudian ada junnah kata Nabi. Junnah itu adalah perisai yang tidak nampak, yang akan langsung aktif apabila awak melaksanakan ibadah puasa dengan benar, dengan betul, kata Nabi. Perisai yang dimaksud di sini adalah sama seperti hadis yang sudah disampaikan, iza kana Ramadan atau iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin atau wasusilatis sayatin. Kata Nabi, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka. Di dalam Al-Quran, pintu surga itu
kunci daripada pintu surga ini semuanya adalah amalan. Makanya ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu tujuan maksud daripada hadisnya itu adalah untuk menjelaskan bahwa berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan agar bisa mendapatkan salah satu kunci daripada pintu surga. Karena disebutkan di dalam hadis tadi, dalam 7 pintu surga itu kuncinya adalah amalan. Dan amalan itu terserah yang mana amalan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tidak harus kita melakukan amalan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya ada orang yang bisa melaksanakan sholat tahajud tiap malam, sedangkan kita tidak bisa, maka kita gantilah di amalan-amalan yang lain, atau mungkin sedekah, atau mungkin kita sholat sunnah-sunnah yang lain. Maka disitulah disebutkan untuk mendapatkan salah satu kunci daripada pintu surga tadi adalah dengan melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian wawaliqas abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup khusus di dalam bulan puasa Ramadan. Dan itu juga berlakulah untuk orang-orang yang melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya. Di dalam neraka itu ada 2 pintu, ada yang namanya Jahannam dan ada yang namanya Zamharir. Jahannam itu adalah neraka yang membakar, sedangkan Zamharir itu adalah neraka yang membekukan. Makanya kita di dunia sekarang ini sudah diberikan simulasi, ada musim panas, ada musim dingin. Untuk mungkin persiapan ketika kita masuk neraka, ada yang panas dan ada yang dingin. Dan kemudian kata Nabi, wasulsilati sayatin, para syaitan dibelenggu khusus untuk orang yang melakukan ibadah puasa dengan benar. Makanya pada hadis yang pertama tadi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Jadi perisai ini tujuannya adalah untuk membentengi diri kita, untuk membatasi diri kita daripada godaan syaitan. Makanya kalau ada orang yang tidak puasa, itu kelakuannya bisa seperti jin atau seperti syaitan, karena dia tidak mendapatkan perisai atau junnah daripada ibadah puasa tadi. Makanya tidak heran awal ibu ketika bulan puasa kota infak ada jual dan hilang, tarompa ada jual dan hilang. Itu dek apa tuh? Dek karena inyo tidak melaksanakan puasa tadi itu dengan sebaik-baiknya. Inyo tidak mendapatkan keutamaan daripada asyam junnah. Makanya jika awak ingin mendapatkan junnah tadi, mendapatkan perisai tadi, lakukanlah ibadah puasa tadi dengan sebatu-batuannya. Karena dari satu amalan ibadah inilah yang bisa mendatangkan junnah hanya ada ketika di bulan puasa. Ketika di bulan-bulan yang lain tidak ada. Dan ketika di bulan puasa juga lah keutamaan-keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain itu ada hanya di bulan puasa. Makanya tidak heran kadang-kadang nampak dewa ama-ama ibu-ibu tinggal mengajar sabdi muka mataan sajadahnya. Apalagi ketika sudah sembahyang maghrib, nah itu bekerja-kerja mataan sajadah di sabda pertama. Karena baan di hari-hari biasa ketinggalan sembahyang sunnah tidak ada. Tetapi ketika di bulan puasa ketinggalan sembahyang sunnah tulisan salah. Karena di bulan puasa itu inyo berpaket pak untuk ibadahnya. Adonan namanya ibadah siang, adonan namanya ibadah malam. Yang tak dulu paket hemat. Paket hematnya puasa setengah hari. Paket hematnya tempo lu gagak sembahyang tarawih sehari bisa ada. Sembahyang lu bisa ada. Itu yang tak ada. Jadi puasa atau amalan ibadah awak di bulan puasa itu paket. Ada yang namanya ibadah siang yaitu puasa, dan ada yang namanya ibadah malam yaitu sembahyang tarawih. Kemudian itu
Itu adalah salah satu keutamaan, yaitu junnah, perisai yang ada kita dapatkan jika kita melaksanakan sholat ibadah yang ada di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan puasa itu langsung dinilai dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, apabila orang yang melaksanakan ibadah di bulan puasa itu semua amal ibadah dan pahalanya dilipat gandakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sholat wajib 5 waktu. Satu sholat jika kita kerjakan maka akan mendapat kebaikan sebanyak 10. Jika kita kerjakan maka akan mendapatkan kebaikan sebanyak 50. Dan di khusus bulan puasa itu semua dilipat gandakan. Minimal dilipat gandakan yang oleh Allah itu 100 kali lipat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada orang di bulan puasa ini yang malas-malas untuk beribadah. Tidak ada orang yang malas-malas untuk ke surau, apalagi untuk membaca Al-Quran. Karena satu ayat Al-Quran jika kita baca itu bernilai dengan 10. Dan hampir tidak ada orang yang membaca Al-Quran itu satu surah atau satu ayat saja. Nun lah, kan tidak mungkin dong. Tetapi orang pasti membacanya kalau bisa samalam tuh khatam. Sama model Nabi ketika sebelum wafat, Nabi selalu mengkhatamkan 2 kali. Nah, jadi itulah keutamaan-keutamaan di dalam bulan puasa tadi. Apabila bisa awak melaksanakannya, maka awak akan mendapatkan yang namanya junnah tadi. Jadi ketika awak dapat junnah tadi, itu satu amalan pahala awak, amalan ibadah awak tadi itu langsung diagih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awak terlindungi juga daripada godaan-godaan syaitan tadi. Nah, untunglah dengan adanya junnah dan puasa ini, awak bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena awak dah tahu loh, tahun bisa awak laika basobo apa indah. Maka ada juga di hadis Nabi mengatakan, terhinalah orang nan katiko inyo mendapatkan bulan puasa tetapi inyo indak menggunakannya dengan sebaik-baiknya beramal. Maka untunglah kiniko awak indak termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang terhina. Untung awak masuk ke dalam golongan-golongan orang yang terpuji, orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah. Mungkin hanya sedemikian yang bisa saya sampaikan. Mohon